Bab 51 Olah Harta Karun. Orang ini yang bernama Dao Nether Enlightenment memang seorang pendekar pedang yang sangat tangguh, karena ia mampu mencapai Grand Dao Pedang. Jiyu mengambil catatan itu dan melihatnya sebentar, lalu ia menggelengkan kepala dan mendesah. Sayangnya, ia hanya berhasil melewati 8 dari 9 tingkat kesengsaraan surgawi. Ia hanya selangkah lagi untuk naik ke jajaran Dewa Surgawi. Jika kau mempertimbangkannya dengan saksama, orang ini, Nether Enlightenment, hanya dapat dianggap sebagai pendekar pedang yang tangguh. Jatuh abadi, Chen Xi sangat terkejut dalam hatinya. Bahkan seorang abadi yang telah jatuh adalah eksistensi yang mengerikan yang saat ini sulit untuk dicapainya. Aduh, catatan kekuningan yang ditulis dengan cinabar merah darah tiba-tiba menyala dalam tangan Jiyu dan berubah menjadi abu yang berhamburan ke udara. Mengapa kau menghancurkannya? Tanya Chen Xi dengan heran. Setiap kata dalam catatan ini dipenuhi dengan wawasan pedang yang kuat, mengamati dan memahaminya akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan teknik pedang. Jiyu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan acuh tak acuh, jalan pedang yang bahkan tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi tidak layak untuk dipelajari. Chen Xi masih merasa kasihan dan berkata dengan linglung, tapi, aku bisa belajar dari kelebihannya untuk mengatasi kelemahanku sendiri. Kamu harus ingat bahwa hal terpenting dalam jalur kultivasi pedang adalah memiliki hati yang murni terhadap pedang yang kokoh dan ulet. Catatan ini ditinggalkan olehnya ketika dia terobsesi hingga menjadi iblis dalam dirinya. Auranya mudah tersinggung dan tidak teratur, dan dao pedang di atas catatan itu sangat tidak teratur. Menggunakannya untuk belajar dan berlatih hanya akan menghancurkan jalur dao pedangmu. Jiyu berkata dengan emosional, suatu hari, jika kau mampu melewati level ke-13 dari puncak ujian surga, dan melihat wawasan pedang yang tak tertandingi yang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang tak tertandingi itu ketika ia mencoba melewati puncak ujian surga, kau akan mengerti apa jalan sejati seorang pendekar pedang. Betapapun hebatnya dia, bukankah dia tetap mati di sana? Ketika pertama kali bertemu Jiyu, Chen Xi pernah mendengar Jiyu menyebutkan bahwa selama 1.000.000 tahun ini, demi mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Guru Jiyu, banyak sekali kultivator tangguh yang pernah menantang Heaven Peak of Trials. Selain itu, di antara mereka, yang paling tangguh adalah seorang pendekar pedang yang tak tertandingi dari ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, pendekar pedang itu baru saja melewati level ke-13 Heaven Peak of Trials sebelum menemui ajalnya. Jiyu menggelengkan kepalanya, lalu mendesah. Ini tidak sama, ini tidak sama. Catatan itu sudah berubah menjadi abu, jadi tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Chen Xi segera mengalihkan perhatiannya ke sekeliling, dan saat dia melihat ke ruangan kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior Jiyu, ini benar-benar tempat tinggal Dewa Pedang. Jika dugaanku tidak salah, maka ini adalah aula utama tempat tinggal Sang Abadi, Nether Enlightenment. Tatapan Jiyu menyapu sekeliling, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke ranjang giok. Duduklah di atasnya dan edarkan esensi sejatimu. Kilatan kebijaksanaan muncul di benak Chen Xi saat mendengar ini, dan berkata, tempat tidur giok ini tidak akan menjadi pusat kendali seluruh tempat tinggal pedang abadi, kan? Tepat sekali, namun dengan kekuatanmu saat ini, kau masih belum mampu mengikat wilayah abadi ini. Kau hanya bisa mengandalkannya untuk mengamati seluruh wilayah abadi. Sebagai roh manor yang telah hidup selama 1.000.000 tahun, Jiyu jelas mengetahui semua. Ini seperti punggung tangannya, dan dengan santai berkata, jika kamu ingin mendapatkan beberapa harta berharga, maka kamu harus segera mencari tahu pembagian tanah abadi ini. Ambil tindakan dengan cepat. Lagi pula, kamu sudah terlambat 3 hari dari orang-orang itu. Chen Xi tentu saja tidak berani menunda-nunda. Ketika dia duduk di ranjang giok, dia merasakan aliran udara yang sejuk dan menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi tenang. Jelas, ranjang giok ini juga memiliki efek yang luar biasa terhadap kultivasi. Astaga, begitu dia mengedarkan esensi sejatinya, Chen Xi merasakan pikirannya berdenting, dan sebuah gambar yang tampak nyata tiba-tiba muncul di depan matanya. Di bagian atas gambar tersebut terdapat label yang bertuliskan Aula Cadangan Buku, Aula Harta Karun, Del. Yang mengejutkan, itu adalah peta tata letak tempat abadi ini. Chen Xi memandanginya satu persatu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Ternyata, tanah milik Dewa Pedang ini sangat luas, meliputi area seluas sekitar 500 km.
Bagian luar tanah tersebut berupa 8 lorong berliku yang panjang dan sempit, dan masing-masing diberi nama keberuntungan, kemalangan, pujian, fitnah, pujian, ejekan, penderitaan, dan kegembiraan, menyiratkan kebenaran di balik 8 hal yang dapat menggerakkan hati seseorang. Formasi pedang triple Golden Ark yang mengerikan tersembunyi di dalam lorong, Fortune, jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di lorong, Misfortune, lava api hitam dari inti daratan mengalir seperti sungai besar di dalam lorong, Fitnah. Terlepas dari lorong yang mana, niat membunuh yang mengerikan tersembunyi di dalam semuanya. Chen Xi menggigil ketakutan saat melihat ini dan berkata dalam hati, jika aku memasuki tempat ini melalui 8 lorong ini dengan kultivasiku saat ini, aku khawatir itu pada dasarnya akan mendatangkan kematian. Ujung dari 8 lorong itu adalah area inti dari kediaman itu, dan sekali lagi dibagi menjadi 4 area, yaitu aula buku cadangan, aula harta karun, aula 100 ramuan, dan aula bela diri. Di tengah keempat aula besar ini adalah aula utama tempat Chen Xi tinggal saat ini, dan itu juga merupakan pusat kendali seluruh kediaman itu. Di dalam keempat aula sekunder ini, berbagai ruangan tersebar rapat seperti sarang semut, dan harta apa yang tersimpan di dalamnya tidak diketahui. Namun, Chen Xi sangat gembira karena aula utama tempat ia tinggal kebetulan dapat mengarah langsung ke 4 aula sekunder ini, dan jalannya tanpa jebakan. Senior Jiyu, menurutmu apakah aku harus pergi ke aula harta karun atau aula buku terlebih dahulu? Chen Xi sedikit ragu. Sesuai dengan namanya, aula harta karun pasti berisi berbagai harta karun ajaib dan senjata peninggalan sang abadi, pencerahan neter. Sementara aula cadangan buku tentu saja berisi berbagai teknik kultivasi. Kedua kategori benda ini jelas memiliki daya tarik yang sama besarnya bagi seorang kultivator. Adapun aula 100 ramuan yang mengolah harta surga dan bumi, daya tariknya sama besarnya. Namun bagi Chen Xi, daya tariknya jauh lebih rendah daripada aula harta karun dan aula buku. Sedangkan aula dao bela diri mungkin merupakan tempat sang dewa, Nether Enlightenment, melatih teknik bela dirinya, dan daya tariknya bagi Chen Xi tidaklah besar. Sebelum Jiyu sempat berbicara, Chen Xi tiba-tiba menyadari ada lebih dari 10 lingkaran cahaya putih bergerak di peta dan telah meninggalkan lorong, pujian. Lingkaran cahaya putih itu seharusnya melambangkan para penggarap yang telah memasuki wilayah itu sehingga sang pencerah neter yang abadi dapat mengendalikan segalanya dari sini. Chen Xi merenung dalam hati sejenak sebelum hatinya bergetar saat menyadari ada sesuatu yang salah. Hanya ada 8 orang dalam kelompok Cai Letian, jadi lingkaran cahaya putih ini seharusnya adalah kelompok Su Jiao, dan melihat ke arah yang mereka tuju, itu tepatnya adalah balai harta karun. Ini tidak akan berhasil, aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka mendapat keuntungan. Suara mendesing, Chen Xi berdiri dan menyerbu tanpa ragu-ragu. Apa yang kau temukan? Jiyu melayang di udara sambil mengikuti Chen Xi. Dia tidak melihat peta tetapi dapat melihat bahwa ekspresi Chen Xi tidak tepat. Seseorang akan segera memasuki aula harta karun. Chen Xi menjawab sambil berlari cepat. Gadis kecil dari klan Su itu. Ya, kita akan membersihkan balai harta karun sepenuhnya dan membuatnya tidak bisa mendapatkan satu pun harta karun. Itu memang hal yang sangat membahagiakan. Chen Xi, aku mendukungmu dalam melakukan ini. Chen Xi tercengang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sosok sekeren senior Jiyu akan memiliki sentimen luhur membenci ketidakadilan seperti racun. Dalam waktu singkat, mereka berdua berjalan melalui pintu samping dan bergegas memasuki aula harta karun. Begitu banyak ruang rahasia, kepala Chen Xi tak kuasa menahan sakit saat ia memasuki aula harta karun dan menatap lorong berkelok-kelok yang dipenuhi dengan ruangan-ruangan. Jika ia harus mencarinya satu persatu, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum ia dapat menemukan lokasi sebenarnya tempat harta karun itu disembunyikan. Ikuti aku. Tatapan mata Jiyu menyapu sekeliling, dan dia terdiam sejenak sebelum berjalan di sepanjang koridor menuju jauh ke dalam aula harta karun. Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya. Dengan senior Jiyu di sini, mengapa aku harus khawatir tidak dapat menemukan harta karun itu? Chen Xi sangat gembira di dalam hatinya saat dia mengikuti Jiyu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama setelah sosok Chen Xi menghilang jauh di dalam koridor, pintu utama aula harta karun yang telah disegel selama 10.000 tahun terbuka. Ini adalah balai harta karun.
Saat dia merasakan energi roh murni dan kental yang mengalir di udara dan menatap banyak ruangan yang tertutup rapat dan meluas ke kedalaman balai harta karun, Su Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget dan matanya dipenuhi dengan hasrat yang membara. Haha, keberuntungan kita memang terlalu baik. Chang Bin tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang sangat gembira. Kudengar bahwa tanah abadi dibagi menjadi beberapa aula besar, tetapi dalam hal yang paling berharga, tidak diragukan lagi adalah aula harta karun yang menyimpan berbagai harta karun. Semuanya, kita tidak boleh membuang waktu. Karena ada begitu banyak ruang di sini, kita hanya bisa berpencar. Mengenai apakah kita bisa menemukan harta karun, itu tergantung pada nasib kita sendiri. Su Jiao berkata dengan nada bersemangat. Haha, tepat sekali. Jika keberuntunganmu telah tiba, maka kamu mungkin bisa mendapatkan harta abadi. Chang Bin juga sangat gembira. Kalau begitu mari kita berpisah. Baiklah, saran ini tidak buruk. Ada begitu banyak harta karun dan jika kita mengandalkan takdir kita sendiri, maka masalah pembagian harta karun tidak akan ada. Tidak ada yang lebih baik. Orang lain berbicara tanda setuju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka semua dengan cepat bubar dan berlari menuju ruangan-ruangan di berbagai tempat di dalam aula harta karun. Mereka melesat maju, sesaat sebelum dupa terbakar, Ji Yu tiba-tiba berhenti, pandangannya tertuju ke arah ruangan terdekat yang tampak biasa saja. Tidak heran, jadi pintu itu sebenarnya dipenuhi dengan jejak aura Chaotic Level 1. Chaos di sini mengacu pada adegan ketika dunia diciptakan. Jejak kejutan langka terpancar dari mata kuno Ji Yu. Sedangkan ketika Chen Xi mendengar kata Chaotic Level, seluruh tubuhnya terdiam dan dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Chaotic Level adalah benda langka yang tidak termasuk dalam 5 elemen. Menurut legenda, pada masa Chaos selama awal mula dunia, banyak makhluk dari era Chaos lahir dari Chaotic Level. Setelah langit dan bumi terpisah satu sama lain dan 3 dimensi terbentuk, Chaotic Level terkubur dalam waktu yang tak terbatas dan tidak pernah muncul lagi. Tentu saja, ini hanyalah legenda yang didengar Chen Xi dan kebenarannya tidak dapat diverifikasi. Namun, ketika dia mengetahui bahwa jejak aura Chaotic Level sebenarnya menyelimuti pintu kamar di depannya, Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jejak aura Chaotic Level ini sudah sangat samar, dan tidak bisa dikumpulkan sama sekali. Mata Ji Yu samar-samar menatap pintu kamar dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, pintu kamar ini sebenarnya memiliki jejak aura Chaotic Level, benda yang tersimpan di dalamnya pasti luar biasa. Selagi dia bicara, Ji Yu dengan santai mendorong pintu kamar itu. Suara mendesing, pintunya baru saja terbuka sedikit ketika siluet hitam melesat keluar dengan cepat bagaikan kilat. Saya sudah tahu sejak lama bahwa ini akan terjadi. Mau lari, tidak semudah itu. Ji Yu tersenyum acuh tak acuh, dan dia mengibaskan lengan bajunya sambil berbicara. Kabut biru pekat mengalir seperti air terjun saat menyapu dan langsung menyelimuti siluet hitam itu sebelum jatuh ke telapak tangan Ji Yu. Kabut biru itu pun menghilang dan menampakkan wujud siluet hitam. Betapa terkejutnya Chen Xi, siluet hitam itu ternyata adalah seekor bayi binatang seukuran kepalan tangan. Mengaum, binatang buas itu seputih salju dan berbulu, seperti singa putih mini. Ketika melihat Chen Xi menatapnya, ia melotot dengan mata hitam pekat dan beningnya, lalu memamerkan taringnya sambil mengeluarkan raungan, tetapi raungannya sangat lembut dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan pencegah. Itu sebenarnya adalah bayi Pixiu. Ketika melihat bayi binatang ini, Ji Yu yang selalu bersikap acuh tak acuh, seolah mampu melihat semua hal duniawi, mengeluarkan seruan kaget yang langka dan tak disengaja. Bab 52 Pixiu. Pixiu. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mendengar bahwa binatang bayi kecil seukuran kepalan tangan dan seputih salju ini ternyata adalah Pixiu. Pixiu adalah binatang suci purba, dan merupakan eksistensi di antara binatang suci dengan status paling unik. Ia melahap dan mengumpulkan berbagai harta dunia, dan dipandang sebagai simbol keberuntungan sejak zaman kuno, karena ia memiliki kemampuan aneh untuk mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang dewa pedang yang telah jatuh benar-benar mampu menarik Pixiu untuk mengumpulkan keberuntungan karma untuknya, itu benar-benar keberuntungan yang tak tertandingi. Ji Yu menatap Pixiu di telapak tangannya dan berulang kali memuji. Mengumpulkan keberuntungan karma, Chen Xi sedikit bingung. Menurut pengetahuannya,
keberuntungan karma tidak nyata dan sulit dipahami. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan tampaknya sangat jarang ada metode untuk mengubah keberuntungan karma seseorang. Akan tetapi, ada pepatah yang diakui secara umum di dunia kultivasi. Seseorang dengan keberuntungan karma yang melimpah biasanya akan menerima pemeliharaan dari Dao Surgawi. Kultivasi orang tersebut akan selalu berhasil dan tercapai tanpa usaha, terlebih lagi, orang tersebut akan memiliki keberuntungan besar dan memperoleh berbagai keberuntungan yang patut dibanggakan. Sedangkan orang dengan keberuntungan karma yang kurang akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kesialan. Meskipun kesialan ini tidak terlalu buruk sampai mengundang malapetaka yang tidak terduga, orang tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki keberuntungan besar selama hidupnya. Tentu saja, karena keberuntungan karma tidak nyata dan tidak mungkin diketahui dengan mata telanjang, keberuntungan karma setiap orang akan berubah sesuai dengan berbagai hal yang terjadi. Pada saat ini, ketika dia mendengar Pixiu benar-benar mampu mengumpulkan keberuntungan karma yang tidak nyata, jelas terlihat betapa terkejutnya pikiran Chen Xi. Ji Yu mengangguk. Tepat sekali. Bagi orang biasa di dunia, Pixiu adalah binatang pembawa keberuntungan yang mendatangkan kekayaan dan harta. Namun bagi para kultivator, memiliki Pixiu di sisi mereka, mereka akan sepenuhnya mampu mengubah hidup seseorang, atau bahkan keberuntungan karma seluruh sekte. Saat dia berbicara sampai di sini, ekspresi Ji Yu tampak rumit dan dia terdiam cukup lama, lalu dia mendesah. Singkatnya, kamu akan mengerti kegunaan keberuntungan karma begitu kultivasimu mencapai alam surgawi abadi. Alam surgawi abadi lagi, Chen Xi tak dapat menahan diri untuk mengingat instruksi ibunya, Zhuo Qiusui. Ibunya berkata bahwa hanya ketika dia mencapai alam surgawi abadi, dia akan dapat menemuinya, jika tidak, itu hanya akan menjadi malapetaka dan bukan keberuntungan. Sedangkan pada saat ini, karena bayi Pixiu seukuran kepalan tangan dan kemampuan ilahi yang dimilikinya untuk mengumpulkan keberuntungan karma sekali lagi melibatkan pencapaian alam surgawi abadi, menyebabkan Chen Xi samar-samar merasa bahwa sepertinya dia hanya akan memiliki kualifikasi untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan begitu dia mencapai alam surgawi abadi. Ekspresi Ji Yu sedikit berkedut karena dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia berkata, seseorang telah memasuki aula harta karun, kita harus bertindak cepat. Jantung Chen Xi berdebar kencang, dia buru-buru mendorong pintu kamar dan masuk. Pada saat dia masuk, 6 rak giok putih yang sangat besar memasuki matanya, dan rak-rak itu diberi label di bagian atas sesuai urutan peringkat kuning, peringkat mendalam, peringkat bumi, peringkat surga, artefak abadi, dan barang langka. Jelas, ke-6 rak giok putih besar ini adalah tempat yang digunakan oleh Sang Abadi, Nether Enlightenment, untuk menyimpan harta karunnya. Namun, pada saat ini, 6 rak giok putih malah benar-benar kosong. Nov LB, Jen. Mengapa seperti ini? Chen Xi bergegas maju dan tatapannya menyapu rak-rak giok putih. Belum lagi harta karun ajaib, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di rak-rak itu, karena sangat bersih. Oh, sekarang aku ingat. Harta karun di sini seharusnya dimakan oleh Pixiu ini. Ji Yu juga tercengang, lalu dia cepat pulih dari keterkejutannya, lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Bagaimana mungkin aku lupa? Si kecil ini suka memakan harta karun dan barang langka. Selama dia membawa energi roh bersamanya, maka apapun itu, semuanya akan menjadi makanan lezat di mulutnya. Chen Xi malah tidak bisa tertawa dan tatapannya menatap tepat ke arah Pixiu di telapak tangan Ji Yu. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana tubuh seukuran kepalan tangan itu benar-benar dapat memakan harta karun yang memenuhi seluruh ruangan. Bagaimana ini mungkin? Mengaum. Bayi Pixiu yang berbulu dan seputih salju itu seperti singa kecil memamerkan taringnya ke arah Chen Xi sambil mengaum 2 kali, dan tampaknya sedang menunjukkan kekuatannya. Namun, jika dipadukan dengan aumannya yang lembut dan sepasang mata kecil berwarna hitam pekat, ia tidak tampak ganas, tetapi malah sangat imut. Jika seorang gadis melihatnya, gadis itu pasti akan meremasnya menjadi bola di lengannya. Kalau begitu, bukankah kita datang ke sini tanpa tujuan? Gumam Chen Xi, sambil menatap rak giok putih kosong yang bertuliskan, artefak abadi. Dia benar-benar berharap tidak ada yang lebih dari mencekik Pixiu sampai mati. Artefak abadi, hanya 2 kata ini saja yang membuat darahnya mendidih, tetapi kebetulan saja dia telah kehilangan kesempatan untuk memilikinya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai hal yang sia-sia?
Kurasa hasil yang kau peroleh sudah cukup besar. Lihatlah baik-baik, ini adalah Pixiu. Ji Yu sangat bingung, dan berkata, bahkan jika kau memiliki lebih dari 10.000 artefak abadi, itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan Pixiu. Chen Xi menatap ekspresi Ji Yu yang serius dan serius lalu ternganga, dia hanya bisa menelan ludah penuh keluhan. Senior Ji Yu, ayo kita pergi ke Book Reserve. Chen Xi berbalik dan hendak keluar dari ruangan itu. Dia masih merasakan penyesalan yang amat dalam di hatinya. Dia berkata dalam hati, kalau sudah dimakan ya sudah dimakan. Tidak mungkin ada binatang dewa yang suka memakan jurus-jurus kultivasi itu, kan? Langkah, langkah, langkah. Gelombang langkah kaki terus-menerus bergema. Tidak lama setelah Chen Xi pergi, seorang pemuda berpakaian biru kerajaan dengan gembira mendorong pintu ruangan dan masuk. Ketika dia melihat artefak abadi dan label lainnya di 6 rak giok putih, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan napasnya juga menjadi tergesa-gesa. Namun, ketika tatapannya turun ke rak yang benar-benar kosong, wajahnya langsung membeku, dan tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar saat seteguk darah segar keluar dari tenggorokannya. Sialan, mulai dari harta karun sihir tingkat kuning hingga artefak abadi ada di sini, tapi seseorang mengalahkanku dan menyapu bersih semuanya. Dasar bajingan. Tidak apa-apa jika kau mengambil porsi yang lebih besar, tapi kau bahkan tidak menyisakan sedikit pun untuk yang lain. Bibir pemuda berpakaian biru itu bergetar saat dia mengeluarkan lolongan tajam penuh kesedihan, dan suaranya begitu keras hingga menyebar ke seluruh koridor balai harta karun. Wus, wus, wus. Dalam waktu singkat, banyak sosok muncul di dalam ruangan ini, dan saat mereka menatap ke 6 rak giok putih yang benar-benar kosong, mereka tahu bahwa seseorang telah mengalahkan mereka. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Astaga, kalau aku tahu siapa pelakunya, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Lihatlah kata-katanya, artefak abadi disimpan di rak giok putih itu. Itu benar-benar disapu bersih oleh seseorang, dia. Kita semua adalah sesama penganut Tao, bagaimana dia bisa begitu egois? Benar-benar keterlaluan, dia bahkan tidak tahu aturan dunia kultivasi. Dia benar-benar tidak punya kebajikan. Para pemuda dan pemudi ini adalah para jenius muda dari kekuatan besar kota Danau Naga dan merupakan eksistensi seperti para jenius kesayangan para dewa. Biasanya, mereka sangat sombong dan angkuh, dan kali ini mereka memasuki kediaman Dewa Pedang sambil membawa harapan yang sangat besar. Namun, saat ini, saat mereka menatap sekeliling yang benar-benar kosong, mereka teringat bagaimana mereka telah kelelahan sampai mati sepanjang perjalanan ke sini dan mengambil risiko yang sangat besar untuk datang ke sini, tetapi tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak peduli untuk bertahan lebih lama lagi saat mereka meledak sekaligus, menghina orang itu yang dengan rakus mengosongkan seluruh ruangan dan tidak meninggalkan apapun. Apakah kalian semua tidak menemukan harta karun di ruang lainnya? Ekspresi Su Jiao sangat tidak sedap dipandang, karena dia telah mencari lebih dari 100 ruang sebelumnya tetapi tidak menemukan satu pun harta karun. Ya, tepat. Yang lainnya tercengang, lalu berulang kali mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan orang lain sebelum mereka. Su Jiao sangat marah saat dia menatap tajam ke 6 rak giok putih yang benar-benar kosong dan berkata, sepertinya ini adalah tempat harta karun yang sebenarnya disimpan di dalam balai harta karun, tetapi kebetulan saja ada yang mengalahkan kita. Benar-benar menjijikkan. Apakah itu kelompok Du Qingqi? Chang Bin tiba-tiba berkata, wajahnya hitam pekat seperti dasar panci. Jelas, dia juga sangat sedih. Tidak mungkin, kita sudah sampai sebelum mereka. Su Jiao menggelengkan kepalanya, menyangkal. Lalu, apakah para kultivator alam istana Valet itu datang dari tempat lain di wilayah selatan? Chang Bin masih ingat dengan jelas bahwa ketika mereka meninggalkan kota pemandian darah, kelompoknya bukanlah yang pertama pergi. Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Tempat ini hanya balai harta karun dan kita belum pergi ke balai lainnya. Sekarang balai harta karun sudah dirampok habis-habisan, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambil harta karun di balai lainnya. Su Jiao menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menahan amarah di hatinya sebelum perlahan berkata, jika kita dapat bergegas tepat waktu, kita bahkan mungkin dapat menemukan orang yang merampok segalanya di balai harta karun. Yang lain tersadar dari amarah mereka saat mendengar ini, dan mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Su Jiao memang merupakan masalah yang paling penting saat ini.
Seketika, mereka semua menahan sakit hati saat mereka berlari keluar dari aula harta karun di bawah pimpinan Su Jiao. Mereka dengan putus asa mendesak hakikat sejati mereka dan tidak berhenti sedetik pun di tengah perjalanan. Tunggu saja, nak, barang-barang tuan muda ini tidak mudah dicuri. Sialan, kalau aku tangkap anak ini, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup, inci demi inci. Orang ini terlalu kejam. Aku ingin tahu apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Jika dia laki-laki, maka jika Dao Companion yang dimiliki nona muda ini di masa depan memiliki kebajikan yang sama dengannya, aku akan membunuhnya. Setelah 1/4 jam, Su Jiao memimpin yang lain keluar dari aula dengan ekspresi muram. Aula bela diri yang buruk sekali. Hanya ada beberapa batu di sana, bahkan lebih buruk dari tempat latihan Sekte Azuresun milikku. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Su Jiao tidak tahan lagi dan membentak. Diam, pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Mereka pergi ke balai harta karun, tetapi seseorang telah mengalahkan mereka dan membersihkannya. Mereka datang ke balai bela diri, tetapi hanya ada beberapa batu jelek yang digunakan untuk mengolah teknik pedang. Belum lagi pergi ke tempat-tempat ini tanpa hasil, mereka juga telah membuang banyak waktu. Bagaimana dia bisa menahan amarah di hatinya ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa orang lain mungkin sedang membagi harta karun di balai lain saat ini. Ayo pergi, kita akan pergi ke aula lainnya. Bahkan jika semua harta karun telah diperoleh orang lain, kita akan merebutnya dari mereka. Niat membunuh secara terbuka mengamuk dalam suara Su Jiao. Yang lain semua menunjukkan tatapan tajam ketika mereka melihat ini dan mereka mengikuti di belakang Su Jiao untuk berlari ke depan dengan ganas. Kekuatan orang-orang ini cukup luar biasa sejak awal, ditambah dengan api amarah yang berkobar di dada mereka, hanya dalam waktu singkat mereka sudah tiba di depan aula lain. Aula buku cadangan, sial, ada yang masuk. Mata Su Jiao berbinar, tetapi wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin ketika dia melihat pintu yang setengah terbuka, dan dia berkata-kata demi kata, sepertinya kita benar-benar harus membunuh orang lain dan merebut harta karun itu. Sialan. Aku sudah lama ingin membunuh seseorang. Aku menunggumu mengatakan ini, tuan muda ini akan mati karena kesedihan. Ayo pergi. Semua orang merasa sangat kesal dan praktis tidak perlu diberitahu saat mereka dengan tidak sabar menyerbu ke dalam aula dengan niat membunuh yang membara, dan penampilan mereka tampak seperti bandit yang tidak menginginkan apapun selain membunuh orang dan merampok mereka.